salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib ya. Kalau tidak dijawab berarti berdosa. Kalau banyak dosa nanti bakal masuk neraka. Kalau sudah masuk neraka bakal disiksa. Oleh karena itu sekali lagi salam Bapak jawab ya serentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Duku Salam jangan lupa beli martabak. Jawaban salamnya sungguh mantap. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, masih semangat? Hari ini adalah Smart Friend yang terakhir ya. Dan semakin berkurang kelihatannya. Ada laporan dari Bapak ada 5 orang kelas 10 MIPA 5 ini yang tidak masuk. Alasannya sakit. Alba ya. Kelas yang lain 10 MIPA 4 ada berapa orang yang tidak masuk? Nihil, bagus. 10 MIPA 3. Jadi dari 3 kelas yang digabungkan ya. Ya nggak apa lah, yang penting masih banyak segini juga ya. Baiklah, mohon maaf sebelumnya ya Bapak suaranya agak serak-serak, agak ini tenggorokannya bukan apa namanya, mungkin sudah waktunya ya. Sebenarnya dari hari pertama Bapak kondisinya kurang fit, bukan ini ya, agak kakinya kaki bawah kakinya ada kena bisul kaki kiri ya, tapi masih semangat untuk berangkat ke sekolah. Tidak mengatakan semangat untuk tidak berangkat sekolah ya, jadi masih semangat karena tujuannya beribadah, berhadapan dengan kalian semua ya, peserta Smart Friend yang kalau laki-lakinya agak gagal ya, cantik-cantik, tidak pakai perempuannya cantik-cantik ya. Baiklah, untuk materi hari ini ya, tahu gak materinya? Muamalah. Ya, muamalah. Sebelum Bapak menyampaikan banyak, mau bertanya dulu, apa sih muamalah itu? Ada yang tahu muamalah apa? Satu patah, dua patah kata aja. Nggak usah banyak-banyak. Ya, sholat sunnah, apa lagi? Ya, nggak ada. Mau dengarkan? Nah, jangan ribut ya, supaya Bapak ngomongnya agak lantang gitu ya. Jadi muamalah itu adalah hubungan antar individu yang berinteraksi sosial. Karena bahwa manusia itu merupakan makhluk yang membutuhkan orang lain atau tidak bisa berdiri sendiri. Coba aja kamu sejak lahir ya, sejak lahir oa, butuhkan orang lain nggak? Butuh ibu bapak kamu ya yang mengasuhnya, bahkan dukun bayi. Sampai sekarang pun kalian masih membutuhkan orang lain. Coba tadi sahur yang masak nasi siapa? Ibu bapak kamu ya. Terus ke sekolah, sampai sekolah minta apa? Minta uang, ongkosnya. Itu menunjukkan bahwa kalian semuanya masih membutuhkan orang lain. Termasuk Bapak juga masih membutuhkan orang lain ya. Tidak bisa manusia itu hidup bersendiri. Nah, untuk materi muamalah ini secara garis besar dibagi 3. Ya, ada yang tahu nggak? Yang pertama apa? Ya, yang pertama hablum minanas. Apa artinya? Hubungan antara sesama manusia dengan manusia ya. Yang kedua hablum minallah, hubungan dengan Maha Penciptanya, Allah Subhanahu wa taala ya. Yang ketiga hablum minal alam,
hubungan manusia dengan alamnya. Baiklah, dari 3 itu akan Bapak uraikan satu demi satu. Dan mohon maaf yang di buku kalian Bapak tidak ini ya, ada tambahan sedikit, maksudnya tidak sesuai dengan buku. Kalau di buku ya bagus itu ya, tapi Bapak diuraikan lebih luas lagi biar kalian memahami muamalah itu begini ya. Yang pertama tadi muamalah hablum minanas ya. Hablum minanas. Di sini bahwa hablum minanas itu Bapak di sini akan mengungkapkan 5 contoh yang termasuk hablum minanas. Sebenarnya banyak, cuma 5 aja secara besar. Yang pertama, kalau mau ditulis boleh ya. Pernikahan. Pernikahan ya. Tahu pernikahan? Apa pernikahan? Ya. 2 insan ya, bergabung ya. Itu namanya muamalah, berhubungan satu sama lain. Ada lagi? Ya. Jadi kalau Bapak berikan penjelasan di sini bahwa pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah. Ya, upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh 2 orang, pria dan wanita, dengan maksud untuk meresmikan ikatan perkawinan sesuai dengan norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Sekarang misalnya nih, ada orang laki-laki perempuan ya kumpul bersama tanpa ada ikatan pernikahan, apa itu namanya? Ya, kumpul kebo ya kalau istilahnya ya. Nggak nikah tapi udah bersama sampai punya anak ya. Jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan kalian yang perempuan harus bisa menjaga diri ya untuk sampai sana. Karena apa? Itu perbuatan dosa. Ya, perbuatan dosa jangan dilakukan. Kalau kalian ingat dosa berarti ingat mati ya. Kalau kalian tidak ingat dosa berarti tidak ingat mati. Hidup kita ini sementara. Ya. Usia Nabi Muhammad SAW itu usia 65. Kalau kita hidup di atas 65 berarti kita dapat bonus hidupnya ya. Bonus. Misalnya sampai 70 tahun itu berarti bonus berapa tahun itu? Ya. Mudah-mudahan kita juga diberi umur panjang ya. Amin ya robbal alamin ya. Itu yang pertama tadi yang pernikahan. Yang kedua jual beli ya. Jual beli itu apa? Ya, perjanjian antara kedua pihak yang mana adanya menukar barang atau jasa yang disepakati oleh kedua belah pihak itu ya. Jadi jual beli. Oleh pasar kan ada orang pembeli, ada penjual, ada pembeli. Ya. Itu namanya transaksi, kita berhubungan. Jadi intinya di sini bahwa muamalah ini mengatur tentang ya hubungan manusia dengan manusia ya. Itu jual beli. Tidak mungkin kalau pasar itu sepi, nggak ada penjual, nggak ada pembelinya ya. Pasti yang namanya pasar itu ada pembeli, ada penjual, meskipun ya sangat ramai sekali lah pasar pastinya. Yang ketiga sewa menyewa ya, betul karena sudah diajarkan di kelas ini ada paham ya. Sewa menyewa ini sebenarnya bentuk balasan orang yang memiliki suatu benda ya, misalnya tanah. Kalau orang memiliki tanah harus sewa, harus abad imbalannya, jasanya ya, itu sewa menyewa. Ya, apakah itu melakukan transaksi hubungan satu sama lain? Jelas, itu melakukan hubungan satu sama lain. Makanya di sini dikatakan muamalah juga. Muamalah dalam
hal hablum minan nas. Yang keempat, hutang piutang. Hutang itu apa sih? Sesuatu yang harus dibayar, kewajiban yang harus dibayar. Kalau piutang, hak kita untuk menagih, ya, jadi orangnya yang memberi utang, jadi punya hak untuk menagih. Kalau utang sampai nggak bayar-bayar, wajib ditagih, ya. Itu harus berterima kasih. Kadang-kadang utang nggak bayar-bayar, nggak ngomong, nggak apa, nggak pernah bicara mau ambil. Alasannya bisa aja, ya, nggak perlu punya uang. Yang penting bicara, yang penting ngomong, ya. Kalau tidak sanggup membayar, paham ya? Kemudian yang ke 5, perburuhan. Perburuhan itu adalah saudara yang harus disayangi oleh majikan, buruh, ya. Yang namanya buruh harus dibayar sebelum keluar keringat. Jadi kalau kita nyuruh orang, jadi uangnya dulu dikasih, jangan uangnya dikasih setelah kerja. Sebaiknya gitu, ya. Jadi bayar dulu baru kerja. Ya itulah 5 yang contoh hablum minan nas. Sebenarnya banyak kalau Bapak berikan contoh itu. Contoh yang di luar banyak. Karena apa kaitannya dengan hubungan dengan sesama manusia? Contoh di yang perbankan. Yang perbankan ini hubungannya dengan keuangannya. Orang akan datang ke bank mau nyimpen uang, mau pinjam uang, apalagi mau deposito dan sebagainya. Itu perbankan contohnya. Saya kira sebelum Bapak lanjut ke hablum minallah, ada yang mau bertanya nggak? Silakan kalau bertanya, barangkali kurang jelas, ya. Cukup. Sekarang lanjut ke yang kedua, hablum minallah, hubungan dengan Allah, ya. Kalau hubungan dengan Allah berarti kita melakukan apa? Bapak nanya. Melakukan ibadah, bagus, ya. Di sini Bapak akan memberikan contoh perilaku hablum minallah menurut Imam Ghazali. Contoh perilaku hablum minallah menurut Imam Ghazali. Ada 3, ya. Yang pertama, menunaikan syariat Islam, ya, menunaikan syariat Islam. Yang kedua, rela dengan ketentuan dan takdir, ya, dan pemberian rezeki itu datang dari Allah. Yang ketiga, meninggalkan hawa nafsunya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang pertama tadi yang Imam Ghazali menunaikan perintah syariat Islam, ya. Kalau kita sebagai umat Islam menunaikan perintah syariat Islam dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan ibadah sholat, ya. Sabda Nabi Muhammad SAW berkata, ya, bahwa sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu adalah tiang agama. Maaf, atau sendi agama. Sholat itu adalah sendi agama. Barang siapa yang mengerjakannya, berarti ia menegakkan tiang agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, berarti ia merobohkan agama. Itu adalah sabda Nabi Muhammad. Jadi kita sebagai umat Islam harus melaksanakan ibadah sholat yang sehari semalam 5 waktu. Paham, ya? Nah, sekarang yang dimaksud sholat itu apa sih? Sholat apa? Sholat ibadah yang diwajibkan, ya. Lebih rinci lagi, kalau kita memberikan definisi, ada yang tahu?
Sholat itu adalah berhadap hati kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, ya, berhadap hati pada Allah gitu ya, melaksanakan sholat gitu ya. Kemudian, nah kalian kan semuanya sudah melaksanakan sholat semua ya? Yang tadi pagi nggak sholat subuh siapa? Yang tadi pagi nggak melaksanakan sholat subuh? Semuanya puasa ya? Puasa semua? Laki-laki perempuan ada yang nggak puasa? Jadi iman dan takwa itu perlu ya. Ada pantun nasihat berkata, beli beras di Mang Duloh, beli semen di Mang Omat. Iman dan takwa kepada Allah kunci bahagia dunia akhirat. Nah itu dia. Nah sekarang berbicara mengenai sholat, kita sebagai umat Islam wajib melaksanakannya ya. Bapak ingin tahu bacaan sholat kamu udah hafal belum? Nanti kalau Bapak disuruh baca ini, kamu baca ya. Sekarang baca sholat duha. Sholat duha niatnya gimana? Sholli sunatan duha rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Lalu mengucapkan Allah Akbar. Setelah takbir Allah Akbar, kamu baca iftitah hafal gak? Coba kalau hafal. Sekarang sama-sama Allahu Akbar. Alhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati hanifan musliman ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah setelah doa istiftah baca apa? Al-Fatihah. Sama-sama ya. Laki-laki kok diem aja, kedengarannya perempuan aja. Puasa semua nggak? Puasa. Ya alhamdulillah ya. Nah sekarang baca Al-Fatihah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya. Nah, setelah membaca Al-Fatihah, sebenarnya untuk sholat duha disunahkan membaca surat As-Samsi ya dengan Ad-Duha, tapi karena panjang nggak hafal ya, boleh surat pendek. Dan sebagai ini apa namanya, sekarang kalau Bapak suruh bacaan surat pendek kamu bacakan ya. Ini anggap aja nanti kamu prakteknya di rumah aja ya. Coba sekarang bacakan surat An-Nas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sekali lagi, satu surat lagi ya. Ini harusnya satu surat, kan 2 rakaat ya. Bisa aja rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Ayo sama-sama sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu bacaan surat-surat pendek ya. Sholat duha dikerjakan berapa rakaat? 2 rakaat. Boleh Pak? Boleh. 6 rakaat? Boleh semampunya. Waktunya kapan? Waktunya jam ya, matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta ya dari bumi. Ya jam 7 sampai duhur atau sebelum duhur ya. Jadi kalau sekarang kalau mau sholat duha boleh. Ada jadwalnya nggak? Nggak ada. Kemarin udah ya. Jadi sebelum duhur lah pokoknya. Nah, tadi sudah sampai bacaan itu ya. Apa namanya? Surat-surat. Setelah baca surat, kemudian apa yang dilakukan? Ruku. Bacaan ruku gimana? Rabbiyal a'li wa bihamdi. Kemudian itidal, bacanya gimana? Hamidah. Nah, setelah itidal, kemudian sujud, bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, kemudian duduk di antara 2 sujud. Bacanya gimana? Firli warhamni wasburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anhi. Kemudian sujud lagi ya, bacanya udah gitu ya. Nah, sekarang rakaat kedua baca tahiyat awal ya. Apa? Coba, yang baca ini udah tahiyat awal ya. Bacanya gimana? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maaf, itu nanti tahiyat akhir kalau sholat yang 4 rakaat. Kalau tahiyat ini kamu langsung tawa. Tapi salam kan nggak apa, ya. Tahiyat awal
Nanti kalau ada sholat yang 4 rakaat itu bacaan akhirnya dibacakan ya. Jadi berpendek. Jadi akhir langsung salam boleh ya. Paham ya? Nanti setelah selesai sholat kemudian apa? Salam ya. Salam kemana dulu? Kanan dulu ya. Kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian boleh lagi assalamualaikum warahmatullahi. Itu ya. Nah, setelah salam kemudian baca apa? Bacaan zikir. Astagfirullah. Maaf ya, bacaan zikir. Kalau kita hafal kata Pak Ustadz Abu, astagfirullahaladzim dulu sampai ini ya, sampai berapa kali? Minimal 10 kali lah, apa ya? Kalau di situ 100 kali ya. Kemudian bacaan-bacaan ini. Bacaannya apa enggak? Bacaan sholat duha. Bacaan sholat duha setelah sholat duha. Bentar ya Bapak, barangkali panjang soalnya. Nih bacaan sholat duha. Sama-sama ya. Allahumma inna duha aduhauka. Coba baca sama-sama. Allahumma inna duha aduhauka wal baha abahauka wal jamala jamaluka wal kuwata kuwatuka wal kudrata kudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma, nah ini yang Bapak yang pegang ya. Kalau itu sholat hajat ya. Maaf ini ya. Allahumma in kana rizki fis samai fa anzilhu wa in kana fi ardi fa ahrizhu wa in kana mu'asyiran wa yasirhu wa in kana haraman fatahirhu wa in kana baidan faqaribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamaika wa kudrotika wal kudrotika atini ma'ataita ibadah solihin. Itu ya, itu bacaan. Nah pasti di buku agama pasti ada ya, atau buku pedoman pendidikan agama Islam pasti ada, kalian pasti bisa menemui ya. Nah, ada yang mau bertanya nggak tentang hablum minannas, hablum minallah? Kalau yang belum paham tentang hal ini boleh nanyakan Bapak. Sebenarnya Bapak yang mati di buku itu ada tambahan ya, mungkin barangkali kurang ya, nanti bisa dinilai lagi. Ada satu lagi yang belum disampaikan oleh Bapak, yaitu apa? Hablum minal alam. Jadi hubungan manusia dengan alam. Kenapa perlu hubungan manusia dengan alam? Ya, karena biar alam kita ini tidak rusak ya. Di sini ada beberapa contoh yang termasuk kategori perilaku manusia memelihara alam. Yang pertama apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan. Kalian selama ini suka membersihkan lingkungan enggak? Minimal lingkungan tempat tidur kalian di rumah. Ya. Jangan sampai setelah tidur, setelah bangun, ruangan tidak bersihkan. Nanti besok tidur lagi, jadi sampai kurang bersih ya. Nantinya akan menimbulkan penyakit kalau kurang bersih hidup itu ya. Kemudian yang kedua apa? Apa? Mencegah penebangan liar. Banyak manusia yang hidup di dunia
ya terutama di Indonesia, terutama Kalimantan itu banyak penebangan pohon secara liar ya. Jadi kalau pohon sudah ditebang secara liar, nanti akan mengakibatkan apa? Yang pertama mungkin longsor ya, kemudian banjir. Kalau sudah banjir, yang terjadi apa? Akibatnya pada manusia apa? Ya, manusia akan terserang penyakit, gatal-gatal ya. Selain gatal-gatal juga, ya terutama kalau orang dewasa mungkin kuat ininya ya, fisiknya. Kalau anak-anak, kalau udah gatal-gatal seluruh tubuh bagaimana? Yang ketiga apa? Tidak mengeksploitasi alam. Jadi sama yang merusak alam itu ya. Alam itu rusak, kalau alam rusak akan bahaya ya. Ya, mungkin sampai di sini aja ya. Jadi Bapak simpulkan bahwa muamalah itu secara garis besar dibagi 3. Tadi yang pertama hablum minan nas, yang kedua hablum minallah, yang ketiga hablum minal alam. Kita sebagai manusia harus pandai-pandai ya, yang utama dengan alam, menjaga lingkungan, harus mau beribadah, harus baik pada sesama manusia ya. Kalau baik sesama manusia, apa sih tujuannya? Tentunya kalau kita ingin mati, ingin masuk surga ya. Karena ada di dalam surat At-Taubah ayat 89. Tahu apal nggak? Bunyinya gimana? Nggak apal ya? Bapak mau diungkapkan nggak Bapak? A'adallahu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalikal fawzul adzim. Ada yang nanya abadah, Bapak tidak ada abadahnya. Padahal maknanya sama ada ya. Maknanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai ya, ada sungainya. Ini kalau surga, kalau sungai-sungai mereka itu kekal di dalamnya. Itulah suatu kemenangan yang agung. Coba nanti kamu buka ya, insya Allah Bapak tidak salah karena udah pernah dibacakan waktu tausiah Jumatan ya. Nanti ini kan di live streaming ya. Tolong kalau sudah ditayangkan like ya, share, subscribe, and comment. Kamu bukan YouTuber, tapi kamu mohon like, subscribe, and comment ya. Kalau nggak komen nggak apa-apa, yang penting like ya. Karena semua guru juga kayak gitu. Kalau jangan sampai tidak ada yang dislike ya. Dislike apa? Tidak suka ya. Kalau tidak suka nggak usah di komen, nggak usah kan ya. Paham nggak? Saya kira masih ada waktu. Bapak biasanya sampai jam 10 menit lagi. Ya, katanya yang lagi. Boleh bincang-bincang, bertanya kepada Bapak ya. Barangkali ada yang nggak paham tentang hal ini, jadi berikan kesempatan waktu 5 menit mungkin untuk bertanya gitu ya. Tanya apa saja ya, yang ada kaitannya dengan muamalah tentunya. Cukup ya, katanya dapat door prize kalau cuma sayang Bapak nggak bawa. Nah gini pertanyaan Bapak nih, kalian kan ngaji semua ya, ngaji.
Nanti kalau jawab langsung dapat hadiah meskipun nggak banyak, kamu terima ya. Pertanyaan Bapak nih, coba Al-Quran jumlahnya ada berapa? Surat ada surat Al-Quran ada berapa? 30 114 surat ya, 30 juz. Bapak minta sebutkan 10 surat yang kamu tahu. Maju sini, silakan. Silakan maju. 10 surat yang kalian ketahui. Nih pakai mic ya. Yang pertama ada surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Baqarah, Al-Fatihah, Ar-Rahman, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Mujadalah, sama Al-Kautsar. Karena sudah menjawab pertanyaan dari Bapak 10 surat dalam Al-Quran, setiap satu pertanyaan Bapak hargai Rp1.000. Jadi kalau 10 pertanyaan berapa? 10.000 ya. Ini terima untuk kamu ya. Silakan dari Bapak. Buat abang lebih baik lagi ya. Nah itu. Maaf ya, tadi mungkin dalam kacamata Bapak ada suara-suara yang serak gitu, maaf. Ini juga masih punya semangat untuk datang sini ya. Tapi alhamdulillah kita sudah melaksanakan tausiah. Tiga lagi dari saya nih. Nah, sekarang ada lagi pertanyaan dari Pak Pembina OSIS. Nah, pertanyaan dari saya, tanya dari Pak Mukti yang akan memberi hadiah ya. Nah, pertanyaan dari saya, karena ini apa namanya berkaitan dengan smart friend ya di bulan Ramadan. Pertanyaan saya, yang jawabannya ada 10 juga sama. 10 tadi 10, sekarang 10. 10 menjawab. Sebutkan 10 malaikat yang ada dalam Al-Quran yang jelas. 10 malaikat ya. 10 malaikat yang kalian tahu. Kalau yang nggak tahu jangan seperti ini. 10 aja yang dijelaskan dalam Al-Quran. Yang sanggup, yang bisa ngacung tangan. Perempuan ya. Silakan maju. Dapat door prize nanti. Ayo. Yang itu nggak apa-apa di situ. Di situ nggak apa. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Oke, itu bagus. Hadiahnya dari Pak Mukni. No, sini. Sini dulu. Sebutkan nama siapa, kelas berapa? Rimayatun Naila, kelas 10 MIPA 5. Oh, ini ada Bapak. Ini merasakan remeh 1. Jadi pantas kalau sekarang menjawab benar ya. Kali ini dapat door prize dari Pak Mukni, uang sebesar satu pertanyaan 1.000. Jadi kalau 10 lumayan untuk ongkos, untuk beli kolak nanti kalau buka puasa ya. Silakan. Ya. Lanjut katanya nih. Barangkali dari Pak Aris nanti yang ngasih door prize. Bapak tadi mohon maaf tidak persiapan, bawang 50.000, 20.000 untuk beli bensin. Ya ini supaya jelas ya. 20.000 untuk beli ini nafik tadi 19.500, kembalinya 500, 10.000 ini tadi sudah dikeluarkan, udah kasih door prize. Sekarang ada lagi katanya dari pembina OSIS mau memberikan hadiah door prize lagi.
Nah, sekarang pertanyaannya ya. Bapak belum siap pertanyaan apa nih kira-kira? Yang kira-kira Menantang. barangkali Pak Aris mau kasih pertanyaan? Gak tahu Pak. Ya, baiklah. Sekarang pertanyaannya sekitar kita, tidak di luar ya. Tadi kan di luar, misalnya urusan dengan agama Islam. Ya. Sekarang yang sama, pertanyaan 10, jawabannya ada 10 ya. Pertanyaannya, sebutkan 10 guru SMA Negeri 1 Walet, baik laki-laki maupun perempuan. Sampai bisa, baik kalian mengenal guru-guru di sini. Jangan sampai ada yang tidak mengenal guru-guru di sini. Silakan. Silakan. Pak Mukni, Pak Mukni. Bapak Komari, Iya, saya. Pak Riki, Pak Riki. Pak Kiki, Pak Kiki. Bu Tri Yuliani, Bu siapa? Tri Yuliani, Tri Yuliani. Ya. Bu Eva, Bu Eva. Sebentar, Tri apa? Tri Yuliani, Salah. Salah, ulang lagi. Ulang. Kalau Tri Yuliani barusan. Pak Iqbal, Ya. Pak Iqbal. Bu Fida, Bu Fida. Fida Febian. Bu Alhamdulillah. Osa, Bu Ocha, Pak Edisman, Pak Nana. Udah berapa? Berapa? Ayo. Coba ulangi lagi lah supaya nggak ada yang salah semua. Tadi mah ada yang salahnya. Kalau satu kan buat 9. Di sini ada yang depan, boleh. Maju. Menghadap ke sana. Aris, kameranya mari ke sini Aris. Menghadap ke sana. Sebutkan 10 guru SMA Negeri 1 Walet. 1. Pak Mukni, Pak Mukni. Pak Komari, Komari. Kita, Bu Reni, Bu Fida, Pak Iqbal, Bu Ocha, Pak Nana, Pak Edisman, Siapa? Ibu boleh ibu. Budian. Umur 10. Sangga. Ya. Sebutkan namanya siapa, kelas berapa? Susilowati kelas 10 IPA 3. Nah, Susurati kelas 10 MIPA 3. Berhak mendapatkan hadiah. Yang sama tadi siap satu pertanyaan menjawab satu nama guru dapat uang 1.000 dikali 10 jadi 10. Lumayan untuk beli kolak nanti buka puasa ya. Terima kasih. Cukup. Satu lagi katanya. Masih satu lagi, satu pertanyaan lagi. Dari perempuan udah berapa orang? 2 orang ya. Karena supaya adil kan dari laki-lakinya. Ya. Dari laki-lakinya. Pertanyaannya cukup satu aja ini Maya. Ya. Cukup satu. Kamu jawabannya cepat ya. Sampai sekarang hari keberapa bulan puasa? Kamu salah. 12, benar nggak? Benar, Sabdi. Jawabannya 14 ke 13 Pak. Yang benar hari ke 12. Ya, berdiri. Sobia belum bersih dari MIPA 4. Ya, karena jawabannya benar, meskipun satu pertanyaan tadi ada 2 yang mau jawab tapi jawabannya salah. Jadi Sohibi yang benar mendapatkan uang 10.000 rupiah. Lumayan untuk beli kolak nanti berbuka puasa. Ya, sampai di sini aja. Tausiah Bapak di bulan Ramadan ini semoga bermanfaat untuk kalian, khususnya bagi Bapak dan umumnya untuk kalian semua. Ya. Beli durian dapat dikasih. Cukup sekian, terima kasih.
Bapak akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban salamnya mantap. Terima kasih kepada Bapak Komari atas materi yang telah disampaikannya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Udah dicatat semua materinya? Sekarang boleh istirahat dulu, nanti masuk lagi.